Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita diwajibkan untuk senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan ibadah yang lain, yaitu kita sama-sama duduk di majelis ta'lim di masjid ini dengan niat untuk menuntut ilmu agama. Dan marilah kita berniat i'tikaf atau memperbaharui dengan niat nawaitu ana akan tiba fi masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, belum teringat ada hadis Nabi mengatakan tentang keutamaan menuntut ilmu itu adalah, kalau ada salah seperti berikut hadisnya: huduru majlisil ilmi khairun min sholati alfi rakatin wa ziyadati alfi maridin wa huduru janazatin. Yang artinya menghadiri majelis ilmu itu, majelis ta'lim itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sholat sunat. Duduk menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sholat sunat, dan daripada menjenguk 1000 orang yang sakit dan menghadiri 1000 jenazah. Itu kita hanya duduk-duduk ya kan, di majelis ilmu, pahalanya 1000 besarnya. Sungguh pun demikian ya kan, kadang-kadang kita malas juga ya kan, oleh rasanya ada sifat M-nya kan. Padahal kita duduk-duduk aja ya kan,
sikapnya jauh itu hanya duduk-duduk ya, hanya mendengarkan. Terkadang kita malas ya. Nah ini kan malas sebenarnya. Kadang kalau ya kan membuangnya nanti. Nah baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang masalah kemarin, masalah rukun sholat ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sudah boleh sedikit. Sunnah menurunkan tangan bersamaan dengan berakhirnya takbir. Sunnah menurunkan tangan bersamaan dengan berakhirnya takbir, seperti yang diperkuat oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tamhid dan Majmu'. Karena setelah takbir kemarin kan layak berdarah langsung Allahu Akbar. Sudah takbir saja itu namanya terus mengucap takbir ya langsung ke Allahu Akbar. Sudah tunggu itu nanti. Nah, itu ya cara di dalam kitab Sabilal Mujahidin. Kadang sampai itu nak, jangan bisa dia betul-betul Allahu Akbar. Ini kan ya. Jadi pas untuk tangan lurus, begitu Allahu Akbar langsung naik Allahu Akbar. Hanya itu. Kalau sudah selesai mengucapkan takbiratul ihram, sunnah meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusat. Di bawah dada dan di atas pusat. Dengan menggenggamkan tapak tangan kanan dan semua jari pergelangan kiri. Jadi digenggamkan di bawah dada ya, di atas pusat. Nah, ada dua orang ya di atas dada. Apa di bawah pusat? Ada ya. Tapi itu sah-sah aja juga yang cuma kadang menurut sunnah. Yang sunnahnya itu ya kan, sunnahnya sunnah gawean Nabi itu di atas dada, di bawah dada, di atas pusat. Itu menurut sunnah Nabi. Nah itu apa lah? Ujar Nabi kan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah kayak aku sholat kayak apa itu bertulupi ya Nabi. Nah berarti menurut itu adalah sunnah. Tangan dari di tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, di jari-jarinya mengacak tangannya. Cara yang seperti ini lebih baik dari melepaskan kedua tangan. Melepaskan kedua tangan artinya yang bagi ini ada jalan lurus saja ya. Allahu Akbar lurus saja, ada jalan saja. Cuman ini gawean ini ada wajib yang sunnah.
ya sunat. Maka dari uraian tadi nyatalah meletakkan tangan di bawah dada itu sesudah selesai membaca takbiratul ihram dan tidak berbarengan dengan akhir takbir. Tidak berbarengan dengan akhir takbir. Meletakkan tangan di bawah dada di atas pusat tadi bukan berbarengan dengan akhir takbir, ya. Ada seperti itu. Artinya bukan berbarengan itu artinya kalau kan habis takbir misalnya Allahu Akbar, akhir takbir namanya itu takbir. Jadi pas tangan naik kira Allahu Akbar, ada itu. Bukan berakhir dengan akhir takbir, ada. Ya. Jadi baik. Soleh sunatan misalnya soleh sunatan lebih salah satu arti mustaqil dari adaan aman. Allahu Akbar. Tidak boleh. Di bawah dada, di atas pusat. Itu yang sunatnya. Ya kan? Ada di dalamnya. Ya. Apa lurusnya Allahu Akbar? Ada juga yang lurusnya, ada juga. Tapi sekali lagi hanya sunat ya, artinya bukan wajib. Bukan wajib artinya ya. Kalau wajib kan mengkadang itu artinya ada sah. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Tanqih dan di dalam kitab Matan Mukhtasar Rafadhal. Berbeda dengan yang tercantum di dalam kitab Bukab dan syaratnya. Adapun hikmah meletakkan tangan di bawah dada agar kedua tangan itu diletakkan di atas anggota tubuh termulia, yaitu hati yang menjadi tempat niat. Hikmahnya adalah karena bergerak, jadi meletakkan tangan di atas di bawah dada di atas pusat. Hikmahnya adalah tangan di bawah dada agar kedua tangan itu diletakkan di atas anggota tubuh termulia, yaitu hati yang menjadi tempat niat. Kita mengangkat tangan itu di atas hati, ya kan? Menunjukkan bahwa hati itu adalah sangat mulia. Hati itu sangat mulia. Karena apa tadi? Mulia hati itu ya, karena hati itulah tempat yang dilihat Tuhan. Dalam hadis Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ujar Nabi, Allah Ta'ala itu tidak memandang rupa wajah kamu, tidak memandang bentuk tubuh kamu, ya kan? Tetapi yang dipandang Allah adalah hati kita, hati yang ini dipandang Tuhan, ya kan? Biar kayak apa orangnya modelnya potongannya Allah pada menjadi itunya. Tapi yang dipandang Allah hati kita, itu yang dipandang Allah. Nah seperti itu juga memang kita di akhirat yang selamat itu adalah hatinya selamat. Orang yang selamat di akhirat itu hatinya yang selamat, ya, hatinya tidak ada sifat dendam, ada sifat takabur,
masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun seberat alam semut jaro. Bila hati itu sombong, kadang akan masuk surga, ya. Jadi hati ini penting mana dijaga, dipelihara. Nang selamat pun nanti ya kan, hati nang selamat juga ya kan, orang yang selamat di akhirat nanti ya kan. Ada kita baca, illa man atallahu biqalbin salim. Yang selamat itu kecuali orang yang Allah berikan hati yang selamat, hatinya tidak ada sifat ya kan, iri hati, sombong, takabur, ujub, sum'ah, segala macam. Itu penyakit hati ya kan? Penyakit hati. Kemudian, nah itu tadi hikmahnya kenapa dari kita meletakkan tangan di atas pusat di bawah dada, ya, supaya tangan kita itu berada di atas tubuh yang termulia, yaitu hati yang menjadi tempat niat, ikhlas dan khusyuk. Ikhlas pun di hati juga ya kan? Ya Pak, ikhlas pun di hati juga. Ada di muntung, ada orang ikhlas saja, ada di muntung, ada ikhlas itu di hati. Kadang tahunya orang ya kan? Misalnya memberi orang memberi apa? Memberi ikhlasnya pun ikhlas kan aja. Jadi muntung di hati itu berumput. Ya, maka hati itu namanya. Ada di muntung, ada ikhlas ya di hati. Menurut adat yang berlaku ya kan? Menurut adat yang berlaku, seorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu, maka diletakkan tangannya di atas sesuatu tadi. Ini menurut kebiasaan, ya kan? Menurut kebiasaan, apabila seseorang itu mempunyai perhatian, ya kan, sayang benar bagi kita terhadap sesuatu, maka diletakkannya tangannya itu di atas sesuatu tadi. Diletakkannya tangannya di atas sesuatu tadi, ya kan, dipimput oleh kita, digenggam, bisik-bisik. Nah, itu hati tadi. Sunat bagi orang yang bersolat melihat ke tempat sujudnya dalam sholatnya, sekalipun ia berada di samping Ka'bah, di muka Ka'bah misalnya sembahyang, tetap sunat penglihatannya itu makanya itu ke tempat sujud. Ya kan, kalau misalnya mentang-mentang di muka Ka'bah, kalau Ka'bah ada yang ini, ada itu, tetap yang sunat itu tempat kita sujud. Karena cara yang seperti itu akan menambah kekhusyukan kita. Dan sunat bagi orang yang buta atau orang yang bersolat di tempat yang gelap melihat ke tempat sujudnya. Jadi orang sembahyang di mana kan? Tempat gelap kan? Orangnya buta kan? Ya kan? Tetap yang melihat itu tempat sujud. Melainkan ketika mengucap illallah pada tahiyat, ya kan? Melainkan ketika mengucap illallah pada tahiyat disunatkan melihat ujung telunjuknya.
illallah dan ayat dari jalan asyhadu an la ilaha illallah maka mata ketunjuk sini ya ketunjuk. Nah sebelumnya itu kapan sujudnya dilihat ya. Nah kemudian rukun yang ketiga, rukun sholat yang ketiga yaitu qiyam. Jadi rukun sholat ini ada 13 jamaah. Yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam. Qiyam ini berdiri betul ya. Yaitu qiyam atau berdiri di dalam sholat fardu. Jadi yang rukun qiyam ini tadi hanya di dalam sholat fardu. Baik dalam fardu nazar, fardu kifayah, atau yang serupa dengan fardu seperti sholat ulangan, sekalipun dalam sholat anak-anak, dan ia puasa berdiri sekalipun dalam sholat anak-anak, dan ia puasa berdiri sekalipun berdiri dengan pertolongan orang lain. Tetapi dalam sholat sunnah dan bagi orang yang tidak dapat berdiri, maka akan diterangkan dalam uraian yang akan datang. Artinya pada kau berdiri, pada kau berduduk ya kan? Atau misalnya sholat sunnah saja boleh aja berduduk. Qiyam ini dikemudiankan dari niat dan takbir. Sedang qiyam pada perkataannya, pada prakteknya lebih dahulu dari niat dan takbiratul ihram. Qiyam ini artinya sini diduniakan, kayak usul apa namanya? Taktiknya itu kan niat takbiratul ihram, qiyam. Niat takbiratul ihram, qiyam artinya menjadi betul. Padahal prakteknya qiyam itu dahulu. Ya Allah, kalau kita nak salat berdiri dulu, lalu kemudian kita jadi berdiri dulu, karena pada prakteknya. Tetapi pada tertib, ada tertibnya urutannya, susunannya. Qiyam ini nomor 3, niat takbiratul ihram dan qiyam nomor 3. Karena niat dan sunat sedang qiyam hanya menjadi rukun dalam sholat fardu dan tidak menjadi rukun dalam sholat sunat. Jadi qiyam menjadi betul ini menjadi rukun itu hanya di dalam sholat fardu. Kalau sholat sunat tidak menjadi rukun, ya kan? Boleh aja duduk ya kan? Dan juga qiyam sekalipun terjadi sebelum niat berdiri tadi dan takbir, namun qiyam tetap berlanjut sampai pada saat berniat dan mengucapkan takbir, dan terus berlanjut sampai selesai niat dan takbir yang tadi. Sedang niat dan takbir dijadikan syarat dan rukun di dalam sholat fardu. Sunat di dalam qiyam merenggangkan kedua kaki sekira sejengkal. Sunat di dalam qiyam merenggangkan kedua kaki sekira sejengkal. Sejengkal itu sekilan, kalau kita nanti boleh sekilan. Berdiri sekilan. Ya. Nah. Kayak itu kan sunat. Jangan berapa itu pada nabi boleh kan. Kalau misalnya start jarang mana itu ada sunat riwayat kan. Jadi yang sunat sejengkal. Yang jual apa barang itu misalnya ada.
kita minarangka loba namanya kena buka batasnya. Dan demikian juga berlaku di dalam sujud, kayak juga kayak sedekah. Sedang syarat dia ialah meluruskan tulang belakang. Karena yang dinamakan dia ialah meluruskan tulang belakang. Jadi tulang belakang itu lurus, jangan bungkuk. Kalau berdiri tadi, sedang tulang belakangnya tidak lurus. Kalau berdiri sedang tulang belakangnya tidak lurus, umpamanya condong ke muka atau ke belakang atau ke kiri atau ke kanan, tidaklah dinamakan qiyam menurut kebiasaan. Nah, jadi biasanya namanya misalnya berdiri lalu condong orang Tuhan, karena misalnya Tuhan itu bungkuk karena orang Tuhan lainnya jarang. Atau misalnya tanda merek itu ke kanan atau ke kiri, itu jadi tidak dinamakan qiyam menurut kebiasaan. Karena itu qiyamnya tidak sah. Karena itu qiyamnya tidak sah. Namun tadi condong ke muka atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Tidaklah merusak qiyam kalau berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, sekalipun sandaran tadi kalau dilepaskan ia akan roboh. Tidaklah merusak qiyam kalau berdiri dengan bersandar kepada sesuatu. Artinya merusak qiyam tadi, misalnya bersandar menyandar gitu lah. Sandar di tiang misalnya, ya, andaikan tiang tadi dialih, pokoknya kada merusak dari situ. Tetapi dengan syarat bahwa sandaran itu tidak mengangkatkan kaki. Tetapi dengan syarat bahwa sandaran itu tidak mengangkatkan kaki. Bersandar juga tadi cuma kaki jangan sampai angkat, ya kan? Kalau bisa angkat kakinya itu apa boleh? Ada apa di sini? Asal kaki tetap menapak di lantai. Disyaratkan juga dalam qiyam bahwa kedua kakinya berpijak dan tetap atau hanya salah satu saja. Syaratkan ya. Kalau seorang berdiri dengan bergantung pada tali dan kakinya terangkat dari tempat berdiri atau terangkat salah satu kakinya, tidaklah sah sholatnya. Sekalipun kedua kakinya tersentuh dengan tanah, karena kakinya tetap angkat kakinya misalnya sholat bergantung ya, ada sah pada situ. Kalau seseorang tidak dapat berdiri terkecuali dengan pertolongan orang lain, maka wajib atasnya minta bantuan kepada orang lain, sekalipun dengan upah yang lebih mahal dari biasa. Ya, misalnya ada orang berdiri kecuali kita bantu orang lain, minta bantuan dengan orang lain, sekalipun jadi upah. Karena terjadi upah orang lain atau membantu, ya ada upah, hanya orang lain mau membantu diupah sih. Sekalipun upahnya dari sini lebih mahal dari biasanya, maka wajiblah qiyam menurut
seperti orang yang dalam keadaan rukuk atau karena susah atau karena sesuatu hal ia tidak dapat qiyam seperti biasa, maka wajiblah qiyam menurut kadar kuasanya. Artinya mengkadar kalau dia berdiri betul tadi apa? Tetap dia bungkuk. Apalagi ya kan sudah kalau dia tidak sekadar berdiri di sini sekadar kemampuannya. Apa kemampuannya kayak itu aja, tapi tetap berdiri. Diam tadi. Dan apabila rukuk wajib menambah tunduknya jika puasa agar berbeda dengan qiyam, dan jika tidak puasa menambah tunduknya wajib mengkosotkan rukuk dengan berhenti sebentar kemudian dikosotkan lagi. Perbuatan sesudah rukuk ialah iktidal dengan berhenti sebentar. Artinya misalnya orang ini jongkok banget ya, karena kayak orang rukuk aja supaya sudah orang rukuk itu sudah ya kan kalau awalnya berdiri nih. Nah udah sini apabila rukuk berturun sedikit berturun sedikit. Namun kadang awal juga di sini berturun karena kayak itu juga bagian saya ya kan di rukuk ya kan di situ. Karena kesukaran melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi rukun, maka diganti dengan qasad. Ada niat ya kan? Niat ya. Ada kalau dua ya, kalau sempurna boleh kita. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, jarak tetangga, kaum muslimin dan mudah-mudahan kita baik pada dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.